Shalom, Salve Om, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada, rekan-rekan media yang saya hormati. Hari ini kita sudah memasuki hari ke-11 bulan Ramadan dan kita semakin mendekati Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Pemerintah menyadari bahwa saat bulan Ramadan dan liburan Idul Fitri, mobilitas masyarakat akan sangat tinggi. Demikian juga dalam tingkat konsumsi. Untuk itu dalam 11 hari bulan Ramadan ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membantu masyarakat, yaitu 1. Penurunan harga tiket pesawat setidaknya sebesar 13-14% selama 2 minggu masa liburan Idul Fitri. 2. Penurunan harga tarif tol dan transportasi selama mudik Lebaran. 3. Pemberian THR bagi karyawan swasta, BUMN, BUMD, dan 4. Bonus hari raya untuk pengemudi dan kurir online yang baru saja diumumkan pada hari kemarin. Masih terkait dengan libur Idul Fitri, saya telah menandatangani PP nomor 11 tahun 2025 yang mengatur kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 bagi aparatur negara. THR dan gaji ke-13 tahun 2025 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan di daerah, termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta para pensiunan dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima. Untuk THR dan gaji ke-13, besaran pemberiannya adalah bagi ASN Pusat, prajurit TNI, Polri, dan hakim meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja. Bagi ASN daerah diberikan sama dengan ASN Pusat dan sesuai kemampuan daerah masing-masing. Bagi pensiunan diberikan sebesar uang pensiun bulanan. THR akan dibayar 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, mulai dicairkan hari Senin tanggal 17 Maret tahun 2025. Sedangkan gaji ke-13 akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah, yaitu pada bulan Juni tahun 2025. Semoga dengan adanya kebijakan ini dapat membantu dalam mengelola kebutuhan selama mudik dan selama libur Lebaran. Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Pan-RB yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan hal-hal ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada semua aparatur negara, para hakim dan prajurit TNI Polri dimanapun sedang bertugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Salve Om, Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa sampai selesai. Terima kasih. Selesai. Terima kasih sekali lagi. Oh iya? Saya belum sebut ya? Oh ya, tunjangan kinerja itu 100%.
pemberiannya itu diingatkan oleh Menteri Keuangan. Ya, 100%. Tadi enggak saya sebut ya. Oke, ya maaf. Terima kasih semuanya. Ya, menunggu buka semuanya, ya. Ya. Oke, terima kasih. Oke. Lagi sedang digodok. Sampaikan langsung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta didampingi langsung Menpan RB, kemudian Menteri Keuangan, ada Sekretaris Kabinet dan juga Menteri Sekretaris Negara. Tadi juga sudah diterangkan untuk besaran THR yang akan diterima oleh aparatur sipil negara, baik itu ASN pusat, anggota TNI Polri, ini di lingkungan pusat diterima gaji pokok ditambah dengan tunjangan kinerja, begitu juga untuk aparatur daerah sama dengan besaran yang diterima oleh aparatur pusat. Komposisinya seperti yang sudah saya terangkan di bagian sebelumnya. Sementara untuk pensiunan ini menerima sesuai dengan jumlah pensiun yang diterima. Dan kami tegaskan kembali bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah atau PP nomor 11 tahun 2025 yang telah ditekan oleh Presiden Prabowo Subianto, ditegaskan bahwa THR dan gaji ke-13 ini sudah ditetapkan untuk aparatur sipil negara dengan masa pembayaran paling lambat 2 pekan sebelum Idul Fitri 1446 Hijriah, dan gaji ke-13 dicairkan paling lambat pada awal tahun ajaran baru, tepatnya pada kisaran bulan Juni tahun 2025. Ini merangkai kembali sejumlah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat menyambut musim Ramadan dan juga mendekati momen Idul Fitri tahun 2025. Sebelumnya pada hari Senin sudah diumumkan juga kebijakan pemberian THR untuk pegawai swasta, BUMN, BUMD, termasuk juga kebijakan bonus untuk bonus hari raya untuk pengemudi ojek daring. Yang ditegaskan untuk bonus ini diberikan, diarahkan begitu atau diinstruksikan kepada aplikator penyedia jasa angkutan dalam jaringan untuk diberikan kepada para mitra ataupun juga pengemudi ojek daring dalam bentuk tunai. Dan kebijakan lebih lanjut akan dikeluarkan lagi oleh Menteri Ketenagakerjaan. Saya Tifal Solesa, terima kasih sudah menyaksikan Breaking News Kompas TV. Selamat sore. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Demikian juga dalam tingkat konsumsi. Untuk itu dalam 11 hari bulan Ramadan ini, demikian juga dalam tingkat konsumsi. Untuk itu dalam 11 hari bulan Ramadan ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membantu masyarakat. Yaitu, 1. Penurunan harga tiket pesawat setidaknya sebesar 13-14% selama 2 minggu masa liburan Idul Fitri. 2. Penurunan harga tarif tol dan transportasi selama mudik Lebaran. 3. Pemberian THR bagi karyawan swasta, BUMN, BUMD, dan 4. Bonus hari raya untuk pengemudi dan kurir online yang baru saja diumumkan pada hari kemarin.
Masih terkait dengan libur Idul Fitri, saya telah menandatangani PP nomor 11 tahun 2025 yang mengatur kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 bagi aparatur negara. THR dan gaji ke-13 tahun 2025 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan di daerah, termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta para pensiunan dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima. Untuk THR dan gaji ke-13, besaran pemberiannya adalah bagi ASN Pusat, prajurit TNI, Polri, dan hakim meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja. Bagi ASN daerah diberikan sama dengan ASN Pusat dan sesuai kemampuan daerah masing-masing. Bagi pensiunan diberikan sebesar uang pensiun bulanan. THR akan dibayar 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, mulai dicairkan hari Senin tanggal 17 Maret tahun 2025. Sedangkan gaji ke-13 akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah, yaitu pada bulan Juni tahun 2025. Semoga dengan adanya kebijakan ini dapat membantu dalam mengelola kebutuhan selama mudik dan selama libur Lebaran. Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Pan-RB yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan hal-hal ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada semua aparatur negara, para hakim dan prajurit TNI Polri dimanapun sedang bertugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve om, santi, santi, santi om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa sampai selesai. Terima kasih. Selesai.